Sebetulnya tidak hanya Pak Prabowo, jadi banyak orang-orang spiritual atau orang-orang yang paham itu ruatan ke Gunung Tidar. Gunung Tidar sendiri ini adalah tempat pertemuan antara Eyang Ismail Jati dengan Syekh Subakir. Yang pastinya diharapkan sama Pak Prabowo adalah kedepannya ya kabinetnya ini, menteri-menterinya ini jadi panutan dan bagus untuk Indonesia. Menurut pandangan saya, banyak spiritual yang bilang kalau Prabowo naik ini akan membawa banyak bencana. Makanya itu Pak Prabowo salah satunya adalah membawa kabinetnya ke Gunung Tidar untuk ruat, untuk membersihkan. Malam Jumat Kliwon, para menteri di Kabinet Merah Putih pemerintahan Prabowo Subianto dibawa ke Lembah Tidar. Inilah tempat yang sakral dalam pandangan para spiritualis. Bagi mereka yang memahami metafisika, percaya bahwa niat Presiden Prabowo memberi pembekalan para menterinya di Akmil Magelang bukan tanpa makna. Ada nilai-nilai spiritual yang tersembunyi di balik momentum mengumpulkan kabinet di Lembah Tidar. Apalagi kawasan ini memang sudah sejak lampau dikenal bukan hanya angker, tapi juga tempat bersesuci. Lantas, benarkah Prabowo sengaja ingin melakukan semacam ruatan bagi kabinetnya? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Momentum pembekalan bagi para menteri, wakil menteri, hingga utusan khusus presiden ke Akmil Magelang ikut mendapat sorotan ahli metafisika. Pemilihan Akademi Militer yang berada di Lembah Tidar, Magelang, Jawa Tengah bukan tanpa makna. Ada sasmita spiritual yang sepertinya ingin disampaikan Presiden Prabowo, terutama karena Lembah Tidar dikenal sebagai tempat sakral. Maka, selain bertujuan untuk memberi pembekalan, keberadaan Kabinet Merah Putih di Lembah Tidar pada malam Jumat Kliwon juga mempunyai tujuan-tujuan spiritual. Prabowo dengan dunia spiritual kental, khususnya beliau dekat dengan petinggi-petinggi Pakubuwono atau kerajaan Solo dulu. Sudah sejak dari masa silam, Lembah Tidar menjadi tempat orang bertetira. Inilah tempat keramat yang diyakini sebagai tempat paling tepat untuk bersesuci. Dalam tradisi mistik Jawi, Eyang Semar adalah tokoh yang disucikan sebagai pamomong para ksatria utama, juga penasehat kebatinan raja-raja yang berkuasa di tanah Jawa. Sebagai wilayah kekuasaan Eyang Semar, Lembah Tidar biasa menjadi tempat bersesuci bagi mereka yang ingin meningkatkan kualitas batinnya. Sebetulnya tidak hanya Pak Prabowo, jadi banyak orang-orang spiritual atau orang-orang yang paham itu ruatan ke Gunung Tidar, karena itu tadi Gunung Tidar adalah
salah satu tempat kediaman atau petilasan dari Eyang Ismoyo Jati atau Eyang Semar. Dan kita tahu Eyang Ismoyo Jati ini adalah panutan, bahkan guru daripada leluhur suci. Bahkan kita menyebutnya dengan beliau adalah seorang dewa dan penasihat raja-raja. Lantas, benarkah Prabowo ingin meruat kabinetnya? Tapi apa sesungguhnya makna ruatan itu? Ruatan itu adalah membersihkan atau ya mandi seperti itu ya. Membersihkan diri. Jadi mulai dari baru lagi atau lembaran baru lagi. Diharapkan dengan ruatan di Gunung Tidar ini pastinya Pak Prabowo mengharapkan menteri-menterinya atau kabinet yang baru ini nanti kedepannya bisa membawa amanah rakyat Indonesia seperti itu. Membawa anggota kabinet merah putih, lengkap dengan wakil menteri dan para utusan khusus presiden ke Lembah Tidar memiliki makna sakral. Prabowo seolah ingin meruat para menterinya. Lalu, seberapa keramat Gunung Tidar itu? Benarkah di sini banyak titik-titik mistik yang sakral? Jangan kemana-mana. Tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Memang, Lembah Tidar adalah kawasan tak biasa. Selain sebagai kawah candra di muka bagi Tentara Nasional Indonesia, Lembah Tidar juga diakui angker karena banyak sekali titik-titik mistik yang pantas untuk bertetira. Di sini pula terdapat makom Syekh Subakir yang sangat dikeramatkan. Juga makom Kiai Sepanjang dan makom Eyang Ismoyo Jati alias Eyang Semar. Dan di Lembah Tidarlah terjadi pertemuan penuh simbol antara Eyang Semar dengan Syekh Subakir. Gunung Tidar sendiri ini adalah tempatnya saya manggil Eyang Ismoyo Jati atau mungkin kita kenal dengan Semar. Dan banyak sejarah di Gunung Tidar ini. Salah satunya adalah pertemuan antara Eyang Ismoyo Jati dengan Syekh Subakir. Keberadaan Eyang Semar dan Syekh Subakir membuat Lembah Tidar memiliki energi positif bagi upaya pembersihan diri. Apalagi pertemuan Eyang Semar dengan Syekh Subakir juga menjadi simbol menyatunya unsur-unsur batin yang sangat kuat. Banyak yang meyakini kedatangan Syekh Subakir ke Gunung Tidar untuk meletakkan sepotong batu hitam yang dibawa dari Arab. Titik tempat batu dengan Raja Kalacakra itu diletakkan dikenal oleh para spiritual sebagai pakunya tanah Jawa. Itulah yang membuat Gunung Tidar semakin tepat sebagai tempat bermunajat dan bersesuci. Gunung Tidar ini lebih tepatnya ke Eyang Ismoyo Jatinya atau Eyang Semarnya. Ya, seperti itu, untuk penyucian, untuk pembersihan diri. Yang pastinya diharapkan sama Pak Prabowo adalah kedepannya ya kabinetnya ini, menteri-menterinya ini menjadi wakil-wakil rakyat yang memang benar-benar bisa jadi panutan dan bagus untuk Indonesia. Sebagai kawasan yang penuh aura metafisika, sejak lama Gunung Tidar dianggap sakral. Selain banyak tempat keramat, ada satu tugu yang menjadi simbol penting eksistensi Lembah Tidar sebagai pakuning tanah Jawa. Di dalam tugu itu
terdapat tulisan berbunyi Sa dalam huruf Jawa. Para ahli spiritual memaknai tulisan Sa sebagai peringatan bagi mereka yang jumawa. Sebab Sa adalah sapa, salah, seleh. Siapa yang bersalah pada akhirnya akan kalah. Banyaknya tempat-tempat sakral termasuk Tugu Sa yang menjadi paku bagi tanah Jawa semakin menyempurnakan Lembah Tidar sebagai lokasi bersesuci, membersihkan diri demi perjalanan pengabdian pada bangsa dan negara. Gunung Tidar ini biasa digunakan untuk membersihkan, menyucikan, atau meruat dengan tujuan pastinya Pak Prabowo membawa kabinetnya ke Gunung Tidar ini agar menteri-menterinya ini, menteri-menteri beliau ini kedepannya bisa membawa nama Indonesia dengan baik seperti yang dicita-citakan sama Pak Prabowo. Tapi benarkah Prabowo meruat kabinetnya sebagai penangkal ramalan-ramalan bencana yang banyak disuarakan ahli supranatural? Jangan kemana-mana. Tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memang baru berusia sepekan. Tapi sejak awal dilantik sudah banyak spiritualis yang meramalkan banyak bencana selama pemerintahan berlangsung. Lantas, mungkinkah membawa kabinetnya ke Lembah Tidar salah satunya sebagai penangkal ramalan-ramalan bencana? Menurut pandangan saya, ya banyak spiritual yang bilang kalau Prabowo naik ini akan membawa banyak bencana. Makanya itu Pak Prabowo salah satunya adalah membawa kabinetnya ke Gunung Tidar untuk ruat, untuk membersihkan supaya apa yang diramalkan sama spiritual lain tidak terjadi. Langkah Prabowo Subianto membawa kabinet merah putih ke Lembah Tidar memang menarik untuk ditelisik. Apalagi banyak sorotan pada menteri-menterinya yang dianggap terlampau banyak. Pertanyaan publik terpusat pada kemampuan serta kualitas para menteri yang ditunjuk Prabowo. Tapi walaupun banyak yang meragukan kapasitas para menteri, tidak sedikit yang optimis kabinet merah putih mampu membantu Presiden Prabowo mencapai cita-citanya. Orang-orang yang dipilih Pak Prabowo saat ini untuk sebagai menteri atau di dalam kabinetnya memang ini ya banyak kejutan ya buat masyarakat ya. Orang-orang yang tadinya kita nggak menyangka, tidak punya background tiba-tiba bisa menjadi seorang menteri. Dan Pak Prabowo nggak sekedar memilih begitu aja, tapi karena beliau memang punya perhitungan ya. Kita berharap semuanya yang dipilih Pak Prabowo nggak salah dan orang-orang yang memang ahli di bidangnya masing-masing. Dan saya percaya Pak Prabowo orang yang tegas ya. Untuk kedepannya nanti menteri-menteri yang nggak bekerja sesuai dengan aturan dan sesuai ketetapan pasti akan dilengsarkan. Maka begitulah, keputusan Prabowo membawa kabinetnya ke Lembah Tidar adalah langkah gagah untuk menyongsong masa depan yang banyak masalah. Sebab di Lembah Tidar, para menteri, wakil menteri, dan semua utusan khusus presiden akan mendapatkan bekal batin di tempat paling sakral
yang dikenal sebagai pakunya tanah Jawa. Para leluhur, terutama tokoh-tokoh keramat yang bersemayam di Lembah Tidar, menjadi saksi upaya Prabowo melunasi janjinya kepada rakyat. Dan leluhur suci termasuk Sabdo Palon atau Eyang Ismoyo Jati atau kita kenal dengan Eyang Semar menjadi saksi dari janji-janji Pak Prabowo untuk memajukan, mensejahterakan Indonesia ke depannya seperti itu. Langkah indah Prabowo Subianto membawa kabinetnya Bartatira di Lembah Tidar memiliki makna spiritual yang sangat penting. Sebab Lembah Tidar adalah tempat paling pas untuk bersesuci sebelum melakukan banyak pekerjaan besar. Semogalah tokoh-tokoh keramat sekelas Eyang Semar dan Syekh Subakir memandu usaha mewujudkan cita-cita bangsa. Inilah Ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.